Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan dan karunia beliaulah kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Selawat serta salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan buat pucuk junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, Bapak Fakhrul Razi, SPD, MSI, PhD, dan teman-teman yang saya muliakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Widi Eka Putri dengan NIM 210330444. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek termodinamika, yaitu pengaplikasian termodinamika, yaitu pada mesin Stirling sederhana. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat dalam sebuah negara dari waktu ke waktu adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Nah, peningkatan tersebut membawa bermacam-macam dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang paling berpengaruh dengan adanya pertambahan jumlah penduduk adalah penggunaan energi untuk menunjang kebutuhan hidup yang meliputi sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan lain-lain. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan energi, kebutuhan akan mesin penggerak utama atau prime mover juga semakin meningkat. Mesin penggerak yang dapat memanfaatkan sumber energi renewable dapat diperbaharui akan menjawab krisis bahan bakar minyak yang saat ini sedang terjadi di semua negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dalam tugas proyek kali ini saya memilih sebuah mesin Stirling yang sederhana yang merupakan sebuah mesin pembakaran luar yang dapat memanfaatkan panas atau kalor dari berbagai macam sumber panas atau kalor. Adapun rumusan masalah dari proyek ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan mesin Stirling sederhana? Yang kedua, bagaimana konsep penerapan hukum termodinamika pada mesin kalor sederhana, terkhusus mesin Stirling sederhana? Nah, yang ketiga, apa-apa saja bagian yang terdapat pada mesin Stirling sederhana? Yang keempat, bagaimana cara kerja mesin Stirling sederhana? Yang kelima, manfaat dari mesin Stirling sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke bab kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama, kajian teori. Hukum termodinamika. Selama gas mengalami suatu proses, maka ada beberapa peristiwa yang dapat terjadi seperti yang pertama, energi dalam yang dimiliki gas berubah. Yang kedua, muncul kerja yang dilakukan oleh gas atau yang dilakukan oleh lingkungan. Yang ketiga, ada pertukaran kalor antara gas dan lingkungan. Yang keempat, peristiwa yang terjadi dalam hukum termodinamika. Pertama, menjelaskan bahwa terjadi interaksi antara sistem dan lingkungan. Hukum termodinamika adalah sebuah persamaan kekekalan energi yang menyatakan bahwa satu-satunya jenis energi yang berubah dalam sistem adalah energi dalam. Dalam hal ini tidak ada perpindahan energi berupa kalor dan usaha yang diberikan pada sistem itu bernilai nol. Oleh sebab itu, energi dalamnya konstan. Artinya, karena kalor sama dengan usaha sama dengan nol, maka energi dalamnya sama dengan nol juga. Sehingga dapat disimpulkan pada keadaan ini, energi dalam bersifat tetap atau konstan.
Yang kedua, mesin Stirling sederhana. Nah, motor bakar Stirling atau biasa juga disebut dengan mesin Stirling ditemukan oleh Robert Stirling. Ada salah satu mesin Carnot yang didefinisikan sebagai mesin regenerasi udara panas siklus tertutup. Dalam konteks ini, siklus tertutup berarti bahwa fluida kerjanya secara permanen terkurung di dalam sistem, di mana mesin siklus terbuka seperti mesin pembakaran internal dan beberapa mesin uap menukarkan fluida kerjanya dengan lingkungan sekitar sebagai bagian dari siklus kerja. Regenerasi berarti bahwa adanya penggunaan alat penukar panas internal yang dapat meningkatkan efisiensi mesin. Selanjutnya, mesin Stirling juga dikenal sebagai mesin pembakaran luar. Mesin Stirling panas, di mana fluida kerja cair atau gas bergerak dalam volume tertutup, semacam mesin pembakaran eksternal. Ini didasarkan pada pemanasan dan pendinginan fluida kerja secara berkala dengan ekstraksi energi dari perubahan yang dihasilkan dalam volume fluida kerja. Ini dapat bekerja tidak hanya dari pembakaran bahan bakar, tetapi juga dari sumber panas apapun. Prinsip kerja dari mesin Stirling. Cara kerja mesin Stirling ini memanfaatkan sifat dasar udara yang akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Dengan demikian, akan terjadi siklus pemuaian dan penyusutan sehingga sebuah mesin dapat berputar. Berdasarkan pengertian, mesin Stirling dapat disimpulkan bahwa mesin Stirling akan bekerja atau bergerak akibat adanya perbedaan suhu yaitu panas dan dingin. Perbedaan suhu yang terjadi akan mengakibatkan perbedaan tekanan di mana ketika tekanan semakin besar, maka akan menggerakkan piston. Piston yang telah dihubungkan pada poros engkol kemudian bergerak secara terus-menerus sehingga menggerakkan roda. Siklus selanjutnya, siklus mesin Stirling. Nah, siklus mesin Stirling ini terdiri dari 4 proses yang dikombinasikan menjadi sebuah siklus tertutup, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses isokorik. Proses tersebut ditunjukkan pada diagram tekanan volume P sampai V dan diagram temperatur entropi TS, di mana pada proses isotermal terjadi ekspansi isotermal dan kompresi di ekspansi isotermal dan kompresi isotermal dan 2 proses isokorik. Selanjutnya, prosedur kerja pada pembuatan ini kita memerlukan alat. Yang pertama, pensil, penggaris, jangka, bor, pembuka kaleng, tang, cutter, gunting, tempat menyalakan api, korek api. Dan adapun bahan yang digunakan, balon, kapas, 3 buah kaleng Coca-Cola, atau kaleng las segar juga bisa, terminal khusus 5 buah, puting untuk memperbaiki jari-jari sepeda, sepotong kawat baja yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 cm dengan penampangnya 1 mm. Selanjutnya, kawat baja atau tembaga yang besar diameternya 1,6 hingga 2 mm, pin kayu dengan diameter 20 mm, tutup botol, pengkabelan 30 cm, lem khusus karet di vulkanisir, pancing dan beberapa bobot untuk penyeimbang, CD bekas 3 buah, kaleng untuk membuat kotak api, silikon tahan panas, dan kaleng untuk membuat pendinginan air. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, menyiapkan 2 buah kaleng Coca-Cola. Yang kedua, membuat diafragma, di mana diafragma ini terbuat dari balon biasa. Yang ketiga, potong dan bertutup botol.
Lubang botol dengan bor sekitar 2 mm di kedua sisi tutup botol untuk poros engkol. Dan sebuah lubang di tengah untuk kawat displacer. Selanjutnya, bor lubang bantalan. Gunakan bor dengan diameter 3-5 cm untuk mengebor lubang bantalan ini. Selanjutnya, pisahkan beberapa konektor listrik dan lalu bor. Yang keenam, membuat engkol. Yang membuat engkol ini menggunakan kawat tembaga dengan diameter kira-kira 1,8 mm. Jika tidak memiliki kawat tembaga, dapat menggunakan jari-jari tua atau kawat baja. Selanjutnya, bor bantalan. Langkah ke-9, fit engkol dan bantalan. Langkah ke-10, membuat displacer. Displacer ini terbuat dari wall kawat baja melilit di sekitar sepotong kawat baja tersebut. Selanjutnya, membuat bejana tekan. Potong bagian bawah dari kub dapat meninggalkan sekitar 1 inci dari dasar. Setelah itu, pasang displacer dan balon. Selanjutnya, membuat batang pendorong. Langkah selanjutnya, membuat roda gila, kemudian pasang roda gila tersebut. Langkah selanjutnya, membuat kotak api. Nah, kotak api ini menggunakan Laila sirup emas timah yang memiliki bibir sekitar bagian atas yang sempurna untuk dasar bejana tekan. Langkah terakhir, pemasangan trim. Sekian prosedur pembuatan mesin stirling sederhana. Selanjutnya, manfaat dari mesin stirling sederhana ini. Mesin stirling mampu mengubah energi panas menjadi energi kinetik yang dapat direkayasa untuk berbagai kebutuhan seperti pompa air. Untuk meningkatkan panas yang berasal dari panas matahari, digunakan sistem penerima panas dengan dasar gagasannya adalah kompor matahari. Selanjutnya, mesin stirling ini dapat menjadi media yang baik untuk mendemonstrasikan beberapa konsep fisika yang dasar. Sebagai contoh, aplikasi mesin dengan pembakaran luar. Alat ini memiliki prinsip kerja yang dapat menjelaskan konsep dan hukum-hukum termodinamika. Kesimpulan, dari pemaparan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa mesin Stirling ini ditemukan oleh Robert Stirling dan merupakan salah satu mesin kalor yang dapat didefinisikan sebagai mesin regenerasi udara panas siklus tertutup. Nah, mesin Stirling ini bekerja memanfaatkan perubahan tekanan dan volume pada gas dalam sistem tertutup. Dalam termodinamika, mesin Stirling ini menggunakan proses isotermal dan isokorik secara bergantian. Nah, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.